adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kak Siska berharap semua dalam kondisi baik. Tapi yang lagi sakit jangan sedih ya. Tuhan pasti berikan kesembuhan. Nah, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu di rumah saja. Yuk, Kak Siska ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya KOG. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik, bagaimana sudah ada sukacita? Adik-adik boleh duduk kembali, kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah pimpin dan sertai kami dalam melalui satu malam. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan beraktivitas. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau ada di setiap rumah kami dan di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kebaktian sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kak Siska mau tanya nih, siapa sih di antara murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Ada yang bisa jawab? Iya betul, Thomas. Thomas tidak percaya. Nah sekarang Kak Siska tanya lagi nih, kalau adik-adik percaya nggak sih kalau Tuhan Yesus tuh ada di dalam rumah adik-adik, ada di dalam hati adik-adik juga? Percaya? Good, kalau gitu kita mau angkat satu pujian, percaya saja, KOG. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik
Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita ada sukacita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak mau kita menyatukan hati kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Kak Oge. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kak Mary senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik di ibadah sekolah minggu hari ini. Oh ya, gimana kabarnya semuanya di rumah? Wow, puji Tuhan, semuanya sehat dan penuh sukacita. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lebih dulu menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu kembali. Biarlah Engkau hadir untuk menyertai kami. Tolong kami, mampukan kami, dan ajari kami agar benar-benar dapat mengerti, memahami, terlebih dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan juga Kak Mary agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga betul-betul dapat tersampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Baik adik-adik, siapkan Alkitabnya masing-masing, biar kita sama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini yang akan kita dengarkan adik-adik diambil dari kitab Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku,
ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Tuhan Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan ceritanya, Kak Mary mau tanya dulu nih. Apakah di antara adik-adik pernah mengalami keraguan-raguan atau kurang percaya di saat mama papa misalkan pernah menjanjikan mau memberikan sesuatu atau mau membelikan, ya katakanlah sebuah HP yang lebih bagus, dan mama papa pernah menjanjikan adik-adik akan mengajak berlibur ke luar kota. Lalu pada saat itu adik-adik berkata dalam hatinya, "Gak mungkin, masa iya sih? Pasti mama papa gak benar janjinya." Pernahkah adik-adik merasakan itu? Coba angkat tangannya. Wow, ternyata banyak juga ya adik-adik yang pernah merasakan seperti itu. Termasuk Kak Mary. Itu sudah biasa terjadi adik-adik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, berkaitan dengan cerita kita hari ini, di mana ada salah satu murid Tuhan Yesus yang masih punya keraguan-raguan, masih kurang percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, siapa nama murid Tuhan Yesus itu? Coba angkat tangannya lagi. Betul, namanya adalah Thomas. Nah, adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita telah sama-sama merayakan Hari Kemenangan, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, saat itu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dalam satu tempat. Mereka mengunci pintu rapat-rapat. Kenapa ya? Karena mereka masih punya rasa takut terhadap orang-orang Yahudi. Mereka tidak percaya diri. Kala itu Tuhan Yesus datang adik-adik, menampakkan diri ke mereka, lalu berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Adik-adik yang tadinya mereka takut, tetapi Tuhan Yesus hadir menguatkan mereka. Tetapi pada saat itu murid Tuhan Yesus yang kita bilang tadi, Thomas, tidak bersama-sama dengan mereka. Lalu murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas, "Thomas, kami sudah melihat Tuhan Yesus. Kami sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sudah menunjukkan luka yang ada di tangannya." Tetapi adik-adik, Thomas tidak langsung percaya. Dia bahkan berkata dan menjawab teman-temannya, "Sebelum aku melihat
tanda paku yang ada di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan ke bekas paku itu, sebelum aku mencucukkan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, adik-adik, Thomas punya pikiran tersendiri, punya prinsip sendiri, bahwa dia tidak langsung percaya atas cerita dari teman-temannya. Tetapi adik-adik, bukan berarti walaupun Thomas masih punya keraguan-raguan atau kurang percaya, dia tetap sayang kepada Tuhan Yesus. Hanya dia butuh bukti yang nyata. Dia butuh fisik Yesus ada di depan mata kepala dia sendiri. Adik-adik, 8 hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus tetap berkumpul di satu tempat dan melakukan hal yang sama. Mereka mengunci pintu, adik-adik. Tetapi Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan Yesus kembali datang untuk menampakkan diri kepada mereka dan berdiri di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, adik-adik, pastinya murid-murid Tuhan Yesus begitu sukacitanya karena Tuhan Yesus kembali ada bersama mereka. Tuhan Yesus menguatkan mereka di saat tadinya merasa ketakutan. Termasuk adik-adik Thomas. Pastinya kalau boleh kita lihat bagaimana ekspresinya Thomas pada saat itu, wow, pastinya luar biasa ya. Dia merasa sukacita, merasa heran, dan dia mungkin berkata dalam hatinya, "Wow, ternyata benar juga ya apa yang dibilang teman-temanku, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati." Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus langsung berkata kepada Thomas, "Thomas, lihatlah tanganku ini. Taruhlah jarimu ke dalam tanganku yang luka ini dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah." Nah, menurut adik-adik, apakah Tuhan Yesus marah kepada Thomas? Mengingat Thomas tadinya kurang percaya, mengingat Thomas tadinya punya keraguan-raguan. Coba menurut adik-adik. Betul sekali adik-adik bahwa Tuhan Yesus tidak marah. Buktinya, Tuhan Yesus menyarankan kepada Thomas, "Percayalah." Wow, luar biasa, sukacita sekali ya, di mana Tuhan Yesus itu betul-betul merangkul, mengasihi murid-muridnya yang tadinya kurang percaya, yang tadinya punya keraguan-raguan, menjadi percaya. Begitu juga adik-adik dengan kita. Walaupun terkadang kita mengalami keraguan-raguan, tetapi kita tetap punya iman, harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Lalu Thomas menjawab Tuhan Yesus, adik-adik, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, adik-adik, dari jawaban Thomas itu bisa kita simpulkan bahwa Thomas telah percaya dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita dan dengan sepenuh hati.
Itu pelajaran buat kita yang sangat berarti adik-adik. Kita juga tetap berusaha agar tetap punya iman. Mempercayai bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Lalu kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka atau berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Adik-adik, di sini kita benar-benar harus menerima Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik, dalam hal ini Tuhan Yesus menginginkan Thomas dan juga menginginkan murid-muridnya dan menginginkan kita semua adik-adik agar punya iman yang kuat, punya iman yang kokoh, dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah hadir, telah bangkit, bahkan telah mengalahkan maut untuk menebus dosa kita semua, untuk menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini bahwa Tuhan Yesus tetap mengharapkan kita semua menjadi saksi untuk mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihinya kurang percaya, punya keraguan-keraguan, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi. Nah, untuk itu adik-adik yang menjadi pegangan kita, sekalipun kita mengalami kesulitan atau sekalipun kita masih kurang percaya, tetap kita andalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah Mesias anak Allah yang akan menolong kita, yang akan merangkul kita, yang akan menyelamatkan kita semua. Kita tutup dalam doa adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau yang menjadikan kami seperti karakter Thomas yang tadinya kurang percaya, punya keraguan-keraguan, tapi tetap menerima Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Pimpin kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, kami dapat mengasihi orang-orang yang di sekitar kami, mengasihi orang tua kami, terlebih tetap percaya kepada Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan persembahan mama papa ya, dan nanti disalurkan ke gereja. Sebagai lagu penghantar persembahan, yuk kita bernyanyi Bawa Persembahanmu, KOG. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu
Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk Mama Papa yang juga bekerja untuk kami. Tuhan, jika hari ini kami memberikan ungkapan syukur kami kepadamu, kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Biarlah persembahan ini bisa membantu orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kebaktian kita akan segera kita akhiri. Katriska berharap dengan kebaktian pada pagi hari ini membuat adik-adik akan semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk, sekarang kita akan menyatukan hati kita. Kita akan berdoa. Setelah doa, kita lanjutkan dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin dan sertai kami di dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya apapun yang sudah kami lakukan pada kebaktian hari ini, baik itu pujian kami, saat kami mendengarkan firman Tuhan dan beraktivitas, Tuhan yang akan memberkati. Jika esok Tuhan hari Senin kami akan kembali bersekolah, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga yang akan menjaga kami di dalam sekolah kami, di dalam kami proses belajar mengajar. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekolah minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.